Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya apa suratnya dari dengan masih ada suara yang lain belum begitu clear. Kalau boleh diulangi, Pak. ya. Memang ada kantuk pendukungnya ini. Hilang. Saya tidak kembali bulan. Tapi tadi sudah baik, pelan-pelan ya. Pertama kali terima kasih pada saudara moderator yang telah memberikan waktu. Mudah-mudahan nanti saya bisa memanfaatkan waktu tidak lebih atau bahkan kurang dari 20 menit. Sekarang sudah 11.50 ya. Yang berikutnya saya mohon maaf kepada hadirin Bapak Ibu dari wilayah, dari daerah mungkin, terutama mohon maaf pada Mas Dr. Arwin. Sudah berulang kali beliau memohon mengundang saya untuk datang di Medan, tetapi sampai saat ini belum terkabulkan. Termasuk pada hari ini adalah suatu momen yang sangat penting sebenarnya, yang seharusnya saya bisa menghadiri untuk ikut serta di dalam kegiatan di UMSU ini. Namun apa boleh buat, terpaksa juga saya tidak bisa hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi hikmat dan gemak dari kegiatan ini. Ibu bapak sekalian, saya akan menyampaikan singkat saja tentang tugas atau amanah yang diberikan kepada saya, yaitu uji sahih kalender Hijriah Global Tunggal. Dan mohon izin saya akan share screen ini PowerPoint-nya supaya sekalian bisa terbaca, mungkin mudah-mudahan. Nah, saya akan mulai dari jadi ketika saya menerima tema tadi dari penyelenggara, lalu saya berpikir kalau uji sahih kalender Hijriah Global Tunggal itu berarti yang diuji adalah kalender yang harus sudah ada, sudah terwujud kalendernya itu, sehingga ia bisa diuji. Nah, maka saya berpandangan bahwa biar saja nih kalender yang diuji ini adalah kalender yang sudah ada. Dan kebetulan saya sudah membuat kalender Hijriah Global Tunggal ini selama 100 tahun, mulai dari 1444 Hijriah sampai dengan 1543 Hijriah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, karena ini uji sahih atau uji validitas, maka pertanyaan berikutnya yang terlintas dalam pikiran saya adalah, lalu ini batu ujinya apa? Atau tolok ukurnya apa? Atau alat ujinya apa? Nah, jadi dua hal ini yang kemudian akan menjadi pembahasan singkat pada kesempatan ini. Jadi nanti akan dijelaskan sekilas tentang kalender Hijriah Global Tunggalnya, dan kemudian nanti alat ujinya atau indikator apa kiranya yang bisa
yang bisa melakukan penilaian terhadap kalender Hijriah Global Tunggal ini. Ini slide-nya bisa dilihat ya. Bisa. Ya, baik. Nah, yang dimaksud dengan kalender Hijriah Global Tunggal yang akan diuji ini adalah sistem kalender yang disepakati dalam Kongres Istanbul, Turki 2016 yang lalu, yaitu sistem kalender yang memiliki sifat menyatukan. Artinya seluruh kawasan dunia dipandang sebagai satu kesatuan, di mana bulan baru atau awal bulan dimulai pada hari yang sama di seluruh kawasan dunia. Nah, dari sini maka yang termasuk kalender zonal, apalagi yang sifatnya lokal atau nasional, itu tidak termasuk. Jadi yang dimaksud ini adalah kalender yang menyatukan, kalender yang tadi sudah disinggung banyak ya, tentang satu hari satu tanggal. Kemudian kapan bulan-bulan baru itu dimulai dalam kalender ini? Bulan baru dimulai apabila di bagian manapun di muka bumi sebelum pukul 12:30 malam atau pukul 00 waktu universal, waktu umum, atau waktu Greenwich Mean Time, telah terpenuhi kriteria visibilitas hilal atau imkan ru'yah. Nah, lalu parameter atau ukuran imkan ru'yahnya adalah sebagai berikut. 1. Jarak sudut matahari bulan atau elongasi pada waktu matahari terbenam mencapai 8 derajat atau lebih. Jadi minimal 8 derajat. Dan tinggi bulan di atas ufuk pada saat matahari terbenam mencapai 5 derajat atau lebih. Nah, jadi ini digunakan secara kumulatif kedua-duanya, yaitu elongasi minimal 8 derajat dan tinggi bulan minimal 5 derajat. Nah, jadi ini standar yang digunakan untuk menyusun kalender Hijriah Global Tunggal itu, yang sudah jelas 100 tahun itu. Nah, kemudian kriteria visibilitas hilal tadi ada kemungkinan tidak terjadi sebelum jam 12:30 malam. Ya, sebelum itu, tetapi mungkin itu ya namanya juga sudah ada imkan ru'yah. Lalu bagaimana? Nah, maka di sini ada apabila kriteria visibilitas hilal di atas terpenuhi lewat pukul 12:30 malam waktu Greenwich, maka bulan baru tetap dimulai hari itu juga. Jadi bisa misalnya imkan ru'yahnya terjadi misalnya hari Sabtu, nah jam 1 misalnya di Greenwich, nah Sabtu jadi. Nah, itu bisa ditetapkan tanggal 1-nya pada hari itu juga, yaitu pada hari Sabtu juga. Tetapi ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Ketentuan yang harus dipenuhi itu adalah 1. Visibilitas hilal di atas, yang 85 atau 58 tadi, itu menjangkau atau terjadi di daratan benua Amerika. Jadi kalau terjadinya di sebelah barat benua Amerika, di lautan, itu maka tidak termasuk syarat yang bisa diterima. Harus di daratan, harus menjangkau daratan benua Amerika. Itu ketentuan yang dari Turki seperti itu. Dan kedua, konjungsi matahari dan bulan atau ijtima itu terjadi sebelum sebelum terbit fajar di New Zealand, di Selandia Baru. Biasanya dalam penyusunan kalender kita mengambil satu tempat, yaitu di Wellington atau di Ispak. Nah, jadi itu kriteria itu kaidah-kaidah yang digunakan di dalam penyusunan kalender Hijriah Global Tunggal ini yang akan kita uji ini.
Nah, dari penjelasan itu, kita dari penjelasan yang terakhir terutama mengenai penyelarasan, itu dalam 100 tahun kalender hijriah global tunggal atau dalam 1200 bulan, faktanya itu terdapat 50 bulan dari 1200 bulan itu yang melalui penyelarasan. Jadi imkan ru'yatnya sudah lewat jam 00, kemudian ditetapkan pada hari itu juga sebagai tanggal 1 bulan baru karena memenuhi ketentuan atau persyaratan yang dua tadi, yaitu imkan ru'yatnya menjangkau daratan Amerika dan ijtima terjadi sebelum terbit fajar hari itu di New Zealand, di Wellington atau di Espa. Nah, 50 bulan tersebut berada dalam 42 tahun. Jadi ada 8 tahun di antara 42 tahun itu yang berisi 2 bulan hasil penyelarasan. Ini ada tabelnya, kita buat tabelnya ini. Jadi ada, nah ini seperti tahun 1445 ini, itu ada 2 bulan itu yang yang masuk di dalam penyelarasan tadi, yaitu bulan Sofar, bulan kedua, dan bulan Zulhijjah, bulan yang ke-12. Dia angka 2 dan angka 12 itu menunjukkan urutan bulan, angka-angka yang setelah tahun itu. Nah, jadi di sini kelihatan ada 42 tahun, kemudian dari 42 itu ada 50 bulan yang ditempuh dengan menggunakan penyelarasan tadi. Nah, kemudian sekarang alat uji sahihnya apa? Nah, ini saya mencoba untuk memasukkan syarat-syarat ini sebagai syarat uji sahih atau validitas dari kalender global tunggal. Nah, kalender global tunggal ini memenuhi bisa diterima sebagai kalender global tunggal kalau memenuhi syarat. Dia kalender itu bersifat komprehensif. Lalu dia berdasar pada bulan Komariah. Dia juga bersifat unifikatif dan dia juga merupakan kalender globalitas. Nah, ini yang berwarna merah ini menurut saya ya ini sebenarnya karakteristik atau sifat dari kalendernya ya, atau kualifikasi dari kalendernya. Kemudian yang berikutnya kelahiran hilal. Kelahiran hilal ini maksudnya adalah konjungsi atau ijtima. Kemudian imkan ru'yat atau visibilitas hilal. Kemudian yang berikutnya tidak menunda atau mempercepat bulan baru. Nah, ini lebih teknis kalau yang berwarna biru ini. Nah, saya ingin melihat satu persatu dihubungkan dengan 100 tahun kalender hijriah global tunggal yang sudah disusun. Nah, pertama tentang komprehensif. Maksudnya kalender komprehensif itu kalender yang dapat menampung dan valid untuk urusan keduniaan dan keagamaan sekaligus. Jadi dia bisa digunakan untuk keduniaan maupun keagamaan. Kalau tahun 1999 itu ada rancangan bentuk kalender global itu, bahkan menggunakan kriteria wujudul hilal itu, walaupun tidak disebut wujudul hilal. Tetapi di situ ada pengecualian untuk Ramadan, ibadah puasa, dan untuk Syawal, untuk sholat Id, kemudian Idul Adha, untuk Zulhijjah, untuk sholat Idul Adha itu berdasarkan pada ru'yat syar'i, langsung ru'yat. Jadi itu namanya itu berarti kalendernya tidak berlaku untuk urusan keagamaan. Nah, kalau ini dari 100 tahun kalender hijriah global tunggal ini sudah memenuhi standar komprehensif. Ini karena ia valid baik untuk urusan keduniaan maupun keagamaan. Ukurannya misalnya umur bulan Ramadan misalnya tidak tetap 30 hari seperti di dalam kalender urfi atau kalender tabulan ya, melainkan bisa juga 29 hari. Jadi ini memang Ramadan kan bisa 29 atau bisa 30 hari. Jadi itu berarti ini bisa digunakan untuk urusan keagamaan. Urusan minimal di sini contohnya tentang puasa Ramadan. Dalam 100 tahun ada 100 kali untuk bulan Ramadan. Nah, di antara 100 bulan Ramadan ini
ada 48 kali diantaranya berumur 29 hari dan 52 kali berumur 30 hari. Nah, tapi di sini masih banyak yang 30 harinya ya daripada yang 29. Yang 30 harinya 52 bulan, 50 dalam 52 tahun. Kemudian yang 29 harinya itu 48 kali, tentu dalam 48 tahun. Tapi ini tidak ada pola yang bisa dipedomani perubahan antara 29 dengan 30 gitu. Kemudian yang berikutnya adalah uji dari sisi bulan Komariah. Yang dimaksud bahwa kalender itu harus berdasarkan pada peredaran faktual bulan di langit. Jadi bukan seperti kalender rupiah yang hanya hitung-hitungan aritmatik saja, tapi harus betul-betul berdasarkan fakta bulan di langit. Nah, ini berarti umur setiap bulan berkisar di antara dua kemungkinan, yaitu 29 hari atau 30 hari. Tidak boleh kurang dari 29 hari dan tidak boleh lebih dari 30 hari. Demikian pula dalam satu tahun tidak boleh kurang dari 354 hari dan tidak boleh lebih dari 355 hari. Nah, dalam hal ini 100 tahun kalender Hijriah Global Tunggal memenuhi syarat validitas ini karena dalam 1200 bulan tidak ada umur bulan yang kurang dari 29 hari dan tidak ada yang lebih dari 30 hari. Di antara 1200 bulan terdapat 564 bulan berumur 29 hari dan 636 bulan berumur 30 hari. Kalau melihat secara astronomis, satu kali peredaran bulan mengitari bumi itu, peredaran sinodisnya adalah 29 hari, 12 jam, 44 menit, 2,8 detik. Jadi memang lebih dari 29,5 hari. Nah, berarti betul ini lebih banyak yang 30 harinya daripada yang 29 hari. 100 tahun kalender Hijriah Global Tunggal tidak ada umur tahun yang kurang dari 354 hari. Dan tidak ada yang lebih dari 355 hari. Di antara 100 tahun itu terdapat 36 tahun berumur 355 hari. Jadi selama 100 tahun ada 36 tahun kabisat dan ada 64 tahun sisanya tadi berumur 354 hari atau termasuk basito. Nah, jadi lebih banyak yang basitoh daripada yang kabisat. Basitohnya 64 tahun, kemudian kabisatnya 36 tahun. Nah, ini rinciannya yang kita lihat setiap bulan. Jadi kalau dirinci setiap bulan ditemukan fakta sebagai berikut. Muharram yang 29 hari itu 45 kali, berarti 45 bulan dalam 45 tahun. 30 harinya ada 55 kali dan seterusnya. Di sini ditemukan yang 29 harinya paling sedikit adalah bulan Rajab. Ada pada bulan Rajab, nanti bisa dilihat tahu bulan Rajab ini sedikit jumlahnya yang 29 hari. Yang 30 harinya itu 56 kali. Ini yang terbesar 30 harinya di antara bulan-bulan yang ada dalam 100 tahun atau dalam 1200 bulan. Kemudian Ramadan tadi sudah disinggung, nah itu yang 29 yang ada 48 kali dan yang 30 harinya ada 52 kali. Kemudian ini ukurannya unifikatif ya. Artinya ini mencakup seluruh dunia secara terpadu tanpa membagi-bagi muka bumi ke dalam sejumlah zona, apalagi ke dalam kawasan tertentu di muka bumi. Jadi seluruh menyatu semuanya itu, jadi tidak ada zona, tidak ada apalagi yang sifatnya lokal. Satu hari hanya ada satu tanggal di seluruh dunia. Satu tanggal terjadi hanya dalam satu hari yang sama di seluruh dunia. Nah, kalender Hijriah Global Tunggal ini jelas memiliki sifat dan karakteristik unifikatif seperti ini.
Kemudian yang berikutnya globalitas. Globalitas itu maksudnya adalah menggunakan sistem waktu yang didasarkan pada kesepakatan dunia tentang waktu. Dan tadi Prof. Gus Pur sudah menyampaikan ya, begitu ceria dari penyampaiannya itu. Jadi itu mengikuti. Jadi ini kalender hijriah global tunggal itu konsisten menggunakan sistem waktu yang disepakati dan ditetapkan oleh dunia internasional seperti tadi. Jadi mulainya hari itu dari sisi waktu ya jam 00, mulainya hari dari sisi tempat itu ya dari internasional deadline tadi. Berpindahnya hari itu pada internasional deadline tadi dengan berbagai penjelasan dari Prof. Gus Pur tadi. Jadi itu yang diikuti juga oleh kalender hijriah global tunggal yang disusun selama 100 tahun ini. Kemudian yang berikutnya yang ini lebih teknis, kelahiran hilal. Ini maksudnya konjungsi. Jadi tidak boleh masuk bulan baru sebelum terjadi konjungsi antara bulan dan matahari. Termasuk dalam hal ini adalah tidak boleh masuk bulan baru sebelum berganti hari. Nah, karena tadi harus konsisten dengan globalitas tadi. Nah, jadi ini bisa saja. Nah, ini tadi Pak Tono sempat menyampaikan. Bisa saja misalnya di ujung timur di New Zealand atau agak barat sedikit misalnya, itu pada saat ditetapkan tanggal 1 itu sebenarnya hilalnya sudah tenggelam atau sudah di bawah ufuk gitu ya, sudah di bawah ufuk gitu, bulannya sudah terbenam. Tapi hilalnya tidak masalah itu, yang penting hilalnya sudah lahir, artinya sudah terjadi konjungsi. Nah, jadi itu ukurannya begitu. Karena kalau tidak demikian nanti susah melakukan sinkronisasi antara ujung barat dengan ujung timur. Dan akibatnya tidak akan pernah terjadi apa yang disebut dengan kalender hijriah global tunggal yang unifikatif tadi. Nah, dari 100 tahun kalender hijriah global tunggal telah memenuhi syarat validitas ini, meskipun syarat kelahiran hilal ini harus diselaraskan dengan visibilitas hilal dalam kondisi tertentu. Kemudian imkan ru'yah, ini bisa dibaca lagi atau bisa pertanyakan lagi ya. Untuk memasuki bulan baru, hilal harus mungkin terlihat dimanapun di muka bumi. Ketika tidak ada satu tempat pun di muka bumi yang mencapai imkan ru'yah, maka tidak boleh memasuki bulan baru untuk seluruh muka bumi. 100 tahun kalender hijriah global tunggal telah memenuhi syarat validitas ini. Awal bulan sepenuhnya telah melalui perhitungan dengan acuan imkan ru'yah, elongasi minimal 8 derajat dan tinggi bulan minimal 5 derajat. Nah, ini yang agak susah ini. Tidak menunda atau mempercepat masuknya bulan baru. Maksudnya tidak boleh menunda masuknya bulan baru untuk suatu kawasan di muka bumi, umumnya sebelah barat, dengan alasan menunggu imkan ru'yah di kawasan ujung timur. Dalam kasus ini, kawasan bumi ujung timur cukup dengan syarat kelahiran hilal, tidak harus imkan ru'yah. Sebaliknya, tidak boleh memaksa suatu kawasan masuk bulan baru, padahal di kawasan itu hilal belum lahir atau belum terjadi konjungsi atau belum terjadi ijtima. Salah satu hal yang penting dalam penyusunan kalender hijriah global tunggal adalah menyinkronkan antara kawasan ujung barat dengan kawasan ujung timur. Ya, namun demikian dalam penyusunan 100 tahun kalender hijriah global tunggal ini, selama dilakukan pencermatan hingga tulisan ini selesai ditulis, tidak ditemukan adanya ketidaksesuaian. Jadi yang bertentangan antara ujung timur dengan ujung barat dengan menggunakan kriteria tadi, termasuk kriteria penyelarasan kalender tadi. Namun demikian yang mesti masih harus terus dicermati. Nah, ini berkaitan dengan uji sahih atau uji validitas kalender hijriah global tunggal sampai di sini. Kemudian saya ingin menambahkan perbandingan antara
kalender Hijriah global tunggal dengan kalender Wujudul Hilal, namun tidak sempat membuat 100 tahun karena kan dua-dua kalender 100 tahun sudah ada, kalender Hijriah global tunggal maupun kalender Wujudul Hilal dengan waktu yang sama, yaitu 1444 sampai dengan 1453. Namun ini untuk membandingkannya masih belum ada kesempatan. Mungkin pada sosialisasi berikutnya mudah-mudahan bisa terselesaikan. Nah, data-datanya lengkap ini, tapi saya akan menyampaikan saja kesimpulannya, khususnya untuk 3 bulan ibadah atau 3 bulan yang sering krusial. Perbandingan antara kalender Hijriah global tunggal dengan Wujudul Hilal antara 1444 Hijriah sampai dengan 1468 karena cuma 25 tahun ya. Itu bulan Ramadan berbeda 3 kali, yaitu pada tahun 1453, tahun 1458, dan tahun 1467. Kemudian untuk bulan Syawal ini lebih banyak, yakni tanggal 1 Syawalnya berbeda antara kalender global dengan kalender Wujudul Hilal. Itu tahun 1446, 1448, 1449, 1450, 1454, 1459, 1463, dan 1464. Pada umumnya ini atau ya keseluruhnya ini itu kalender global lebih dulu daripada kalender Wujudul Hilal. Namun tidak seluruhnya begitu, ada bulan tertentu yang beda. Yang beda itu Wujudul Hilal yang duluan. Kalau tidak salah dari 25 tahun ini ada 2 bulan, tapi bukan pada Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Kemudian Zulhijjahnya itu pada tahun 1445 ini, tahun yang sedang kita jalani ini, itu berbeda tanggal 1 Zulhijjahnya. Lalu 1448, 1452, 1454, 1457, dan 1467. Jadi ada 6 kali perbedaan dalam 6 tahun ini dan tahun-tahun ke depan. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menambah hasanah pengetahuan Bapak Ibu sekalian untuk bekal nanti ketika menyampaikan kepada umat ya, karena yang terus terang Bapak Ibu sekalian pasti itu langsung berhubungan dengan umat, bukan hanya sekedar warga Muhammadiyah, tetapi juga di luar warga Muhammadiyah, masyarakat pada umumnya. Nah, penutup dari saya menyatakan bahwa sejauh yang saya cermati, saya buat kalender 100 tahun ini itu sudah valid, sudah memenuhi persyaratan-persyaratan baik yang dan ditetapkan di dalam pertemuan-pertemuan nasional maupun internasional. Baik, terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi bisabilil haq, wastabiqul khairat wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.